Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rangkaian video di pertemuan kelima ya. Kebetulan kemarin memang ada kegiatan, jadi khusus di kelas-kelas yang kemarin belum mendapatkan uh, materi secara offline, ya, sini saya akan buatkan beberapa video sekaligus ya dalam terkait materi lanjutan ya penggunaan PHP MySQL. Oke, sebelumnya kemarin kita juga sudah belajar terkait pembuatan web-web yang sederhana. Terus kemudian kita hari ini saya akan lanjutkan ke pembuatan yang paling simpel adalah pembuatan blog. Jadi di sini blognya kita buat sederhana dulu. Jadi belum ada image ya. Jadi nanti masih dalam bentuk uh, description saja. Ya. Jadi di sini nanti kita sudah menggunakan konsep dari login. Jadi tidak semua pengguna yang berhak yang bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi di sini nanti kita akan buat dulu. Pertama adalah pembuatan database. Ya, jadi kita akan menggunakan database, yaitu dengan nama contohnya aja di sini adalah blogdb. Ya, jadi kemudian kita akan buat tabelnya. Tabelnya adalah dua tabel rencananya nanti di situ. Pertama adalah tabel user dan kedua adalah tabel post. Nah, jadi di sini nanti akan kita buat tabel user yaitu berisi terkait username dan password ya, digunakan untuk teman-teman nanti login. Nah, jadi di sini nanti ada uh, atribut atau filenya adalah username dan password. Itu adalah admin dan nanti kini sudah akan menerapkan konsep dari enkripsi ya, biarpun kita menggunakan yang sangat sederhana itu penggunaan dari MD5. Jadi nanti sebuah tulisan password gitu kan, admin 123 contoh, itu nanti akan di-encrypt menjadi sebuah enkripsi hash ya, itu adalah menggunakan metode dari MD5. Kemudian di situ akan buat tabel, yaitu tabel post. Dia akan berisi sebuah posting blog yang mana terdiri dari 4 atribut. Yang pertama adalah ID, tipenya adalah auto increment, nanti di set adalah primary key, jadi dia akan menambah secara otomatis ID-nya. Tipenya adalah integer. Kemudian ada title atau judul. Di sini kita set varchar 255, tidak boleh null. Jadi wajib ya, wajib diisi. Karena untuk post itu harus ada judulnya. Kemudian di situ ada kontennya atau isinya, isi dari postnya di blog tersebut. Kemudian di situ kita tambahkan create app, tipenya adalah timestamp. Dia akan menyimpan uh, tanggal, tanggal di mana Anda nanti menginput sebuah post. Ya, defaultnya adalah current timestamp. Jadi pada saat Anda menginput itu, contoh sekarang jam 6 namanya itu, nanti kita akan tersimpan jam 6.04, kemudian ada detiknya, timestampnya akan tersimpan secara otomatis. Untuk membuat tabel nanti Anda bisa gunakan PHP MyAdmin atau menggunakan perintah ini. Ya, jadi perintah ini nanti Anda bisa gunakan. Nah, jadi ini adalah overview saja sebelum nanti kita akan melangkah ke pembuatannya secara langsung. Nah, strukturnya nanti kita akan desain seperti ini. Ya, ini adalah strukturnya. Karena kenapa kita menggunakan struktur ini? Ya, jadi di konsep nanti pembuatan aplikasi yang secara profesional dengan menggunakan konsep ini diharapkan Anda bisa mengatur strukturnya itu lebih teratur ya dari sisi manage-nya daripada nanti dijadikan satu ya, itu nanti kesulitan kalau nanti Anda bekerja secara tim ataupun nanti dalam mengelola beberapa file-file sekaligus ya. Kalau filenya masih sedikit sih masih tidak masalah, tapi kalau nanti sudah banyak, nah itu nanti kedepannya bisa bermasalah dalam pengelolaan file-file banyak. Di situ nanti akan dibuat beberapa folder untuk memisahkan. Ya, pertama adalah folder out, yaitu, oh sorry,
Folder pertama adalah folder blog, itu folder utama. Kemudian ada authentication, kemudian ada backend, kemudian ada config, ada CSS di situ untuk mengatur style sheet dari webnya nanti. Kemudian ada front end. Nah, front end ini yang akan diakses oleh pengguna. Jadi pengguna nanti tidak pengguna umum ya, jadi tidak boleh melakukan proses penambahan, mengedit ataupun menghapus sebuah artikel. Jadi pengguna itu adalah pengguna umum. Sedangkan nanti pengguna yang terautentikasi itu akan masuk ke backend. Jadi di sini nanti akan bisa dilakukan proses-proses memanage sebuah konten. Ya, jadi kontennya bisa di manage di situ. Nah, di sini. Kemudian di sini config ini di situ digunakan untuk melakukan konfigurasi setting ke database. Jadi kalau kemarin kita pelajari itu selalu kita gunakan contohnya ada dua ya, MySQL dan PHP object gitu. Nah, dengan menggunakan settingan config ini, kita, kalaupun nanti terjadi perubahan-perubahan setting dari server, kemudian usernya dari MySQL-nya ataupun database-nya itu password-nya namanya juga berubah, kita tidak akan merubah di semua file-file yang melakukan koneksi. Contohnya di password, dashboard, login, tambah proses itu kan ada terjadi proses koneksi ya, terutama yang proses-proses ini. Nah, itu kita akan gunakan nanti di sini sekali saja. Ya, jadi kalau ada perubahan kita hanya menyetingin sini. Ya. Untuk strukturnya penamaan ini bebas, ini untuk memudahkan saja. Jadi tidak ada standarisasi dari penamaan. Ini untuk memudahkan. Jadi ini adalah proses ada tampilan nanti tampilannya tambah gitu kan, form tambah. Kemudian ini adalah tambah proses PHP itu maksudnya jadi saat kita melakukan post ya post melakukan create di sini akan diproses oleh sebuah file yaitu tambah proses. Bisa nggak dijadikan satu di sini? Bisa. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi tidak ada proses baku. Ini dalam sisi pembelajaran biar Anda paham alurnya ya, alur kerja, cara kerjanya dari sebuah proses. Karena kita akan belajar terkait native PHP. Jadi tidak menggunakan sebelum menggunakan framework, jadi kita akan buat sebuah case yang sederhana ya dalam penggunaan itu. Kemudian style sheet juga akan kita pisah di dalam folder CSS ya. Jadi folder CSS ini nanti akan digunakan style sheet untuk mempercantik tampilan. Ya. Jadi yang masih sederhana tidak menggunakan framework juga. Jadi masih sangat sederhana. Kemudian di front end ini itu adalah yang tadi sebelumnya saya sebutkan untuk diakses. Nah, kemudian ada logout. Logout ini nanti bisa kita pindahkan juga ke authentication bisa. Ya, dan index ini adalah yang digunakan untuk redirect ke login ya. Jadi bisa ke login, bisa ke front end ya. Nanti akan saya ubah. Jadi index ini akan masuk ke front end. Karena di front end nanti akan ditambahkan tombol login ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada beberapa isian dari config. Isiannya nanti ada localhost, root, kemudian passwordnya kosong gitu kan. Karena sementara ini kosong ya tidak kita set. Kemudian ada block DB. Nah, di sini adalah kita coba melakukan connection ya. Jika error maka dia akan muncul die connection gagal. Nah, di sini adalah host, nama dari alamatnya. Kemudian user dari akses ke database. Kemudian ini password untuk akses ke database dan ini adalah nama database-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini indeksnya. Nanti ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini redirect ke login, ini saya ganti redirect ke front end. Jadi defaultnya kan orang akan memasukkan alamat dari URL-nya. Contoh namanya Unimus gitu kan, contoh www.unimus.ac.id. Nah, kalau kita tidak berikan default redirect ini, nanti dia tidak akan masuk ke halaman yang kita tentukan. Gitu. Contohnya di sini adalah nanti diarahkan ke indeks PHP. Nah, kemudian di sini CSS style sheet-nya berisi dengan beberapa macam style sheet ya. Contoh font family, ada background color, di body ya, semua di dalam body-nya otomatis menjadi Arial, sans serif, background color, margin, dan padding. Kemudian ada H2, ya, heading 2, kemudian ada sebuah class artikel,
Di dalam pembuatan artikel nanti ada background, padding, margin, border radius, mask width, dan box shadow. Ini otomatis berubah style sheetnya. Kemudian ada hyperlink. Di sini nanti ada text decorationnya none dan colornya kita setting sesuai dengan hex ini, angka hex. Kemudian form nanti marginnya otomatis, widthnya 400. Nanti ada apa namanya, input dan text area. Jadi semua di dalam input dan text area itu widthnya otomatis 100%. Margin bottomnya, bawahnya di set 10 px dan paddingnya adalah 6 px. Ya, oke, mungkin itu dulu overview-nya. Nanti kita akan lanjutkan dalam proses pembuatan uh, database-nya. Ya, oke, ini akan saya buat beberapa playlist ya, biar tidak terlalu banyak sampai full selama 2 jam itu nanti terlalu lama. Jadi akan saya pisah menjadi beberapa playlist sekaligus. Ya, oke, akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.